an malihi min aina iktasaba wa ila ayyi syai'in anfaqah. Terhadap hartanya, dapat dari mana ia itu duit dan untuk apa dia gunakan itu duitnya. Jadi yang dipertanyakan nanti ada dua, yang lain cuma satu tuh, ilmu cuma satu, jasad cuma satu, umur cuma satu, harta yang ditanyain dua nanti. Min aina iktasaba wa ila ayyi syai'in anfaqah. Jadi min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan. Ada orang dapat duitnya halal Pak, tapi mentasarufkannya haram, haram juga di mata Allah. Ini dapat duitnya halal, dia kerja dengan tetes keringatnya, yang ini dia bekerja, maka ini halal, tapi digunakan untuk judi online misalnya. Nah, maka dapatnya halal, dikeluarkannya haram. Ini tetap haram di mata Allah. Atau kebalikan, ada orang dapatnya tasarufnya halal, dibuat sedekah, wow mantap itu, tapi kerjanya dari yang haram. Ini juga nggak akan diterima sama Allah. Contoh ya, dulu itu sempat heboh tahun berapa, saya lupa, zaman Gayus Tambunan itu Pak. Itu ada seorang satpam security bekerja di apa namanya itu, kantor pajak Surabaya atau mana, yang jelas di Jawa Timur ya. Nah, orang ini seorang security punya rekening cukup unik sampai 5M. Ya, sama KPK tentu mencurigakan. Akhirnya dicek, punya cek, ternyata ada kasus pencucian uang. Nah, disitulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah, akhirnya orang ini ditangkap. Nah, ceritanya apa dengan tema kita ini? Ternyata orang ini tuh tinggal di kampung, yang kampung itu ada jemaah kita di situ berada. Dia cerita, jadi Pak Ustadz mohon maaf katanya, itu orang itu tiap malam Ramadan 10 hari yang terakhir itu nyumbang nasi kotak itu per malam sampai 200 kotak untuk mensupport orang-orang yang qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, habis qiyamul lail sahur berjamaah, dan itu tiap malam sampai 200 kotak. Dan itu dia semua yang tanggung 10 hari full. Kami tidak sadar ternyata uangnya itu uang haram. Nah, ini yang model begini, apa tanggapan Pak Ustadz begitu? Yang pertama saya bilang, sodakonya pasti ditolak sama Allah. Pasti itu sudah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, bersih, sempurna, maka Allah tidak menerima kecuali dari yang bersih-bersih juga. Artinya itu makanan dari uang haram pasti ditolak sama Allah. Satu. Yang kedua, Pak Ustadz, apakah kami berdosa yang ikut makan uang haram? Saya bilang, Bu, kalau dosa enggak, tapi masalahnya efeknya tetap iya. Loh kok bisa Pak Ustadz? Ini mohon maaf Pak ya, sama aja kayak seorang suami cari duit haram, terus uangnya dinafkahkan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi bapak cari duit haram, anak istri tidak tahu apa-apa ini. Bapak cekokin pakai uang haram. Apa yang terjadi? Kalau hukumnya mereka tidak tahu, halal. Orang kalau tidak tahu pasti tidak berdosa. Tapi problemnya efeknya Pak. Gini-gini, saya kasih analogi Pak ya. Ini ceritanya botol baygon. Kemudian ada orang datang dan dia tahu ini botol baygon, diminum sama dia. Dosa enggak Pak? Lebih berdosa lagi orang ditanya nggak jawab kayak begini loh Pak ya. Saya tanya ulang lagi. Ini kenapa sih orang-orang di sini kok aneh begini ya? Ini baygon nih, baygon. Terus diminum dengan sengaja. Dan dia tahu ini baygon. Dosa enggak? Dosa. Mohon maaf, dosanya iya, efeknya mati kan begitu. Pertanyaan kedua, dia tidak tahu kalau ini baygon, dipikirnya Coca-Cola gitu kan. Kemudian sama dia diminum, dia tidak tahu ini, dosa enggak Pak? Ya enggak lah, enggak tahu kok, ya Allah. Ini udah sarapan belum Pak? Belum ya? Kelihatan dari gaya ngomongnya itu, agak ngelantur gimana gitu. Pak, ini kan baygon nih, Ustadz minum, enggak tahu kalau baygon nih, Ustadz enggak dosa. Tapi efeknya ada enggak?
tetap ada. Paham maksudnya? Sama uang haram juga begitu, Pak. Uang haram itu kalau Bapak makan, Bapak tahu itu dosa. Efeknya ada. Tapi kalau Bapak nggak tahu, itu nggak dosa. Tapi efeknya tetap ada. Makanya saya sering bilang tuh, wahai bapak-bapak yang bekerja di kantor-kantor, kalau Anda bawa uang haram ke rumah anak istri Anda tidak tahu, mereka memang tidak berdosa, tapi jangan salah, efeknya tetap ada. Anak antum, istri antum akan merasakan efek-efek yang luar biasa. Yang pertama adalah doanya susah dikabulkan oleh Allah. Itu efek makanan haram itu. Mau doa sampai jungkir balik, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis tak karuan, bulu ketek berterbangan, nggak bakal dikabulin sama Allah. Maka orang tuh banyak curhat, kenapa doaku nggak dikabulkan? Nah, makananmu haram kok, gimana? Ya, itu introspeksi. Ini nggak usah ngukur orang lain, kita ngukur diri kita masing-masing aja. Ya, makanya Rasulullah menyindir itu, kata Nabi, dzakara rajul, Nabi menyebut seorang laki-laki asal aghbar, seorang laki-laki yang rambutnya berdebu, yutilus safar, memperpanjang safar, maksudnya ahli ibadah yang merantau kemana-mana. Kata Nabi Muhammad SAW, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke atas langit, ya Rabb, memanggil Tuhannya, Tuhan, Tuhan. Fa anna yustajab, kata Nabi, bagaimana doanya dikabulkan Allah? Wa ma'kaluhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram. Satu. Yang kedua, berat beribadah. Jadi kalau Bapak misalnya, Tat, saya kok tahajud ini kayak berat betul Pak Ustaz. Saya ini kenapa, Tat, ya kok kayaknya hidup saya ini kayak susah begitu Pak Ustaz. Mau zikir tuh kayak beban. Saya bilang coba introspeksi, dicek lagi makananmu, apakah mengandung riba, minumanmu, apakah mengandung gharar, perdaganganmu, apakah mengandung tadlis, penipuan dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau sudah begitu, maksiat itu pasti akan berat kita beribadah, enteng kita bermaksiat. Itu ciri orang yang kebanyakan makan uang haram. Jadi saya ini biasanya tahajud semangat, tapi ini kok belakangan ini makin berat saya tahajud. Berarti ada yang error yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata makanan yang haram itu bisa menyebabkan penyakit. Lawan katanya berarti makanan yang halal itu bisa menjadi penawar dari penyakit. Makanya salah satunya, Masya Allah, kakek nenek kita zaman dulu tuh, Masya Allah Pak, yang dimakan cuman ubi, yang dimakan cuman singkong godok, tapi sehat-sehat, panjang umur. Sekarang kita ini makanan macam-macam tidak karuan, cepat mati tuh kita ya. Bapak-bapak coba lihat itu. Kenapa? Ya karena makanan orang zaman dulu steril dari yang namanya haram. Nah, kita sekarang ini makanan kita semuanya haram. Dulu orang berhati-hati, warok Pak. Imam Abu Hanifah itu pernah ditawarin kambing. Makan Imam Abu Hanifah tidak mau makan kambing. Katanya orang, loh Imam, apakah kambing ini haram? Kata Imam Abu Hanifah, tidak. Nah terus, kenapa tidak makan kambing? Aku punya tetangga kambingnya kemarin baru saja hilang. Kutanya umurnya berapa? Kutanya kepada ahli hibrah, ini umur kambing sekian nih, umurnya bertahan berapa lama paling tua? Sekian tahun Imam. Dalam waktu sekian tahun itu Imam Abu Hanifah tidak mau makan kambing walaupun disuguhi oleh jamaahnya. Sama kayak saya, tidak mau makan kambing karena tidak pernah disuguhin apa-apa ya. Jadi teman-teman, artinya kalau kita belajar di situ Imam Abu Hanifah warok namanya. Ya, warok itu apa? Melindungi diri dari perkara yang haram. Subhanallah. Walaupun sebenarnya halal. Itu namanya warok Pak ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, teman-teman yang berbahagia, adalah menjadi penyebab daripada api neraka. Jadi api neraka itu paling senang melahap tubuh yang di dalamnya terdapat makanan yang haram. Sebagaimana Nabi mengatakan,
kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka sungguh neraka lebih layak baginya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itulah Pak efek dari makanan haram. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama, ya. Mungkin ini yang Ustadz bisa sampaikan, tidak berpanjang dan tidak berlebar. Kita cukupi sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya tafadhol jika ada yang hendak dipertanyakan, Ustadz berikan kesempatan.